طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. suara Anda واضح, suara Anda jelas, Asatidzah. واضح إن شاء الله أستاذ. Alhamdulillah. Naam. Kita mulai insyaallah taala. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإخلاص الموقنين. آمين يا رب العالمين. Para ikhwah sekalian, asatizah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan untuk kita untuk bersama-sama belajar ilmu agama yang merupakan salah satu dari amalan atau ibadah yang sangat mulia dan sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyyatuhu, bahwa ilmu itu atau menuntut ilmu agama tidak ada tandingan amalan-amalan apapun barang siapa yang niatnya benar. Maka dikatakan kepada Imam Ahmad, qalu kaifa tasihhun niyyah ya Aba Abdillah. Lalu bagaimana kita ini dapat meluruskan niat kita, atau bagaimana cara menuntut ilmu agar niat kita ini benar? Maka qala ayyanwiya raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Di antara niat yang perlu kita luruskan ketika kita belajar agama, Imam Ahmad menjelaskan di antaranya adalah bahwa ketika seseorang itu belajar, bahwa dia meniatkan ketika dia belajar untuk mengangkat kebodohan pada dirinya dan mengangkat kebodohan pada orang lain. Ini di antara niat yang perlu kita luruskan para asatidz rahimakumullah, agar Allah Subhanahu wa taala jadikan perjalanan kita di dalam talabul ilmi betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting kita mengangkat kebodohan pada diri kita, begitu juga kepada orang lain? Ya, di antara faedahnya apa? Bahwa agama kita ini sangat mencela yang namanya kebodohan. Karena kejahilan itu adalah sumber keburukan. Sebagaimana para ulama kita menjelaskan, al-ilmu aslun fi kulli khair wal jahlu aslun fi kulli syarr. Bahwa ilmu itu adalah sumber segala kebaikan dan kebodohan itu adalah sumber segala keburukan. Nah, maka kita perlu meluruskan niat kita di dalam belajar. Ya, bahwa ketika menuntut ilmu, niat kita bukan untuk mencari dunia. Menuntut ilmu bukan ingin menjadi orang yang paling hebat, orang yang dapat mendebat, atau yang semisalnya. Yang paling penting adalah kita ingin belajar untuk diri kita, baru untuk orang lain. Nah,
Maka sekali lagi para jemaah asatidzah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita kembali untuk bisa menuntut ilmu. Baik para asatidzah rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah materi kita di dalam pembahasan kitab Hilyatut Tilawah fi Tajwidil Quran karangan Dr. Rihab Muhammad Mufid Syaqaqi hafizahullah taala. Dan alhamdulillah ya kita sudah melewati 2 pertemuan. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Dan kita insyaallah akan melanjutkan materi kita pada pembahasan berikutnya. Sebenarnya masih muqaddimah ya. Sebenarnya ini masih muqaddimah ya, masih pada bab yang pertama, yaitu ta'riful Quran wa kaifiyatu wusulihi ilaina. Definisi Al-Quran dan bagaimana Al-Quran itu sampai kepada kita. Naam. Dan pertemuan sebelumnya, para ikhwah asatidzah rahimakumullah, ya sebagai bentuk murajaah, kita kemarin sudah menjelaskan tentang definisi Al-Quran yang ini sangat-sangat penting untuk kita hafalkan definisinya. Ya, ini perlu kita hafalkan. Jangan sampai kita sudah lama berinteraksi, bahkan menjadi guru Al-Quranul Karim, tapi hingga hari ini kita nggak tahu definisi Al-Quran itu. Ini sangat-sangat penting untuk kita hafalkan. Bahwa di antara definisi yang disebutkan oleh Dr. Rihab, beliau menyebutkan Al-Quran huwa kalamullah ta'ala al-munazzalu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-manqulu ilayna bit-tawatur al-muta'abbadu bitilawatih al-mu'jizu bi-aqsari suratin minhu al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal mukhtatamu bi suratin Nas. Naam, ini definisi yang disebutkan oleh Dr. Rihab. Dan ingat para asatidzah rahimakumullah, ketika ditanya tentang definisi Al-Quran, tidak cukup kita mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Iya, itu benar. Itu bagian dari definisi. Tapi kita perlu menjelaskan definisi yang lengkap. Definisi yang lengkap. Yaitu bahwa Al-Quran itu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dinukilkan atau diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Dan mutawatir sudah kita bahas dengan rinci pada pertemuan sebelumnya. Silahkan dimurajaah. Kemudian membacanya merupakan ibadah yang membedakan antara Al-Quran dengan hadithul Qudsi. Kemudian bahwa Al-Quran ini merupakan mu'jizat. Ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menantang kepada orang-orang kafir saat itu, kepada orang-orang musyrikin, ya, untuk mendatangkan satu surat yang paling pendek. Ya, ternyata mereka tidak mampu. Ya, dan dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Naam, ini adalah definisi Al-Quran. Baik, para asatidzah rahimakumullah, kemarin kita sudah bahas di halaman ke-16 ini, tapi kita belum tuntas. Ya, kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya, ya, yaitu bagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah pembahasan ini kita akan bahas di pertemuan kali ini. Dan ini sangat-sangat penting maklumatnya untuk kita, terutama yang menjadi guru atau aktivis Quran. Nah, sekali lagi, Syekhah Dr. Rihab, beliau ini tidak menjelaskan hanya pada ilmu tajwid aja. Jadi beliau tidak hanya menjelaskan pada sisi tajwid. Tapi beliau hafizahullah
juga menjelaskan sedikit tentang ulumul Quran. Ya, kalau kita ingin jauh mendalami tentang masalah ini, maka silahkan buka buku-buku rekomendasi tentang ulumul Quran. Di antaranya Al-Mabahith fi Ulumil Quran atau Al-Itqan fi Ulumil Quran atau beberapa kitab literasi yang lain yang berkaitan dengan ulumul Quran. Tapi Dr. Rehab, beliau ingin menjelaskan kepada kita di dalam kitab ini beberapa poin yang mungkin kita perlu paham. Dari sisi apa? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan bacakan. قال المؤلفة رحمها الله تعالى عفوا قال المؤلفة حفظها الله تعالى, karena beliau masih hidup ya, dan beliau adalah merupakan istri dari Muqri Syam, Dr. Aiman Rushdi Suwaid hafizahullah taala. Nafa'allahu bi'ulumiha fid darain amin. Beliau mengatakan, kita lihat di paragraf yang berikutnya ya, silahkan diikuti. Di sini kami menggunakan kitab, ya, tidak melihat ke layar handphone. Tapi insya Allah nanti kalau ada perpindahan halaman, kita akan alihkan insya Allah. طيب فالقرآن العظيم نزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بوساطة جبريل عليه السلام. Naam. Kata beliau, Al-Quran ini diturunkan kepada hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara cara atau potret bagaimana Al-Quran itu disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu langsung dimasukkan ke hati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa Nabi kita ini adalah seorang yang ummi, ya, yang buta tulis. Ya, lalu bagaimana malaikat Jibril menyampaikan wahyu atau menurunkan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu malaikat Jibril memasukkan ke dalam hatinya Nabi. Jadi bukan diperdengarkan saja masuk kuping kanan keluar kuping kiri, enggak. Tapi apa? Dimasukkan ke hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur. Di antara tujuannya apa? Linusabbita bihi fuadak. Ya, untuk mengkokohkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi malaikat Jibril menjadi wasilah, ya, menurunkan wahyu dari Allah langsung dimasukkan ke dalam hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi itu tidak akan salah gitu ya, atau tidak akan lupa. Walaupun Nabi pernah lupa, ya, sebagai fitrah beliau manusia, tapi wahyu itu tidak mungkin salah disampaikan. Kenapa? Karena langsung dimasukkan ke hati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya apa? Allah berfirman di surat Asy-Syu'ara, "Nazzala bihi ar-ruhul amin 'ala qalbika litakuna minal munzirin." Ya, diturunkan, ya, melalui Jibril alaihi salam, yaitu nama beliau Ar-Ruhul Amin. Ya, ini julukan untuk malaikat Jibril, Ar-Ruhul Amin, ruh yang terpercaya, ya. Ala qalbik, yaitu Al-Quran itu diturunkan ke hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi orang-orang yang memberi peringatan. Biwisatati Jibril alaihi salam, dengan wasilah Jibril alaihi salam. Naam. ولا شك أن الاعتماد في نقل القرآن الكريم هو التلقي والمشافهة.
Nah, para asatidzah rahimakumullah. Ini pembahasan yang sangat penting sekali untuk kita pahami bersama. Nah, yaitu bahwa di sini dijelaskan wala syak, tidak ada keraguan bahwasanya sumber penukilan Al-Qur'an itu atau cara periwayatan Al-Qur'an itu dengan dua cara. At-talaqqi wal musyafahah. Nah, jadi nggak boleh kita katakan bahwa belajar Quran itu cukup talaqi aja. Ini sebenarnya kurang tepat atau kurang sempurna. Tapi kalau kita katakan bahwa mengambil Al-Quran atau belajar Quran itu dengan talaqi dan musyafahah, maka beginilah bagaimana proses malaikat Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Diberikan wahyu berupa Quran ini. Nah, dan ini dalil menunjukkan bahwa seorang yang ingin belajar Quran itu harus talaqi. Talaqi itu bertemu. Nah, kalau dicukupkan dengan bertemu, ya bertemu itu bisa bertemu dengan langsung atau bertemu dengan jarak jauh. Sebagaimana para asatidzah sekarang, ya kalau anak katakan sedang bertalaqi kepada anak, tapi dengan wasilah Zoom, gitu ya. Nah, tapi kalau kita katakan wal musyafahah, bahwa asatidzah itu betul-betul hadir di hadapan anak. Atau kita istilahkan dengan tatap muka. Nah, jadi belajar Quran, bagaimana malaikat Jibril itu mendatangi Nabi. Ya, antara guru dengan murid. Malaikat Jibril adalah gurunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul seorang murid dari malaikat Jibril. Nah, mereka bertemu langsung. Ya, anggaplah misalnya para asatidzah Al-Quran ini cukup dengan talaqi, maka sebenarnya malaikat Jibril nggak perlu susah-susah payah untuk turun ke bumi untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena pentingnya proses dengan musyafahah, tatap muka langsung, offline gitu ya, bukan via online, ya maka beginilah Al-Quran itu dipelajari atau diambil. Nah, jadi tidak ada proses belajar Quran itu yang otodidak. Atau sekarang Masya Allah, Tabarakallah, ya kita menemukan betapa banyak media atau upaya sebagian dari kaum muslimin ya untuk memberikan kemudahan kita untuk belajar Quran dengan aplikasi-aplikasi tertentu atau via YouTube misalnya atau melalui video tertentu. Nah, bahwa media seperti ini tidak cukup untuk belajar Quran yang benar. Nah, ini wasilah, tapi jangan bersandar kepada media seperti ini. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa sempurna belajar sampai kita bertalaqi dan syukur-syukur bisa sampai musyafahah kepada guru. Nah, jadi yang ini terus ana sampaikan kepada sebagian para ikhwah bahwa media ini memberikan kemudahan kita untuk bertalaqi dengan masyayikh yang mungkin kita di Indonesia, kemudian syekh kita di Mesir, di Yaman, di Madinah. Tapi kalau bisa sesekali kita berkunjung kepada mereka. Nah, sebagai bentuk musyafahah kita dengan seorang guru. Nah, ini penting sekali. Jelas insyaallah ya asatidzah. Baik, kita lanjutkan. Walau qila kaifa kana yanzilu Jibril alaihi salam ala Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan bagaimana malaikat Jibril itu turun bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam min haitsu umumil wahyi. Nah, kita sekarang bahas nih. Dari keumuman bagaimana turunnya wahyu. Nah, jadi tentunya turunnya Al-Quran atau turunnya wahyu ini para asatidzah dengan berbagai jenis atau berbagai bentuk ya. Terkadang dengan sautul jaros, dengan suara kemonceng ya.
atau dengan malaikat Jibril menyerupai seseorang manusia, atau terkadang wahyu itu turun di musim dingin. Nah, jadi dengan berbagai macam bentuk bagaimana turunnya wahyu ini. Nah, maka kita akan bahas lakana al-jawabu تعددت الوسائط التي يأتي بها الوحي إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. Ya, maka jawabannya, ya, bagaimana kalau ditanya bagaimana wahyu itu turun, jawabannya ya dengan ta'addadatil wasa'it, yaitu dengan banyak perantara. Ya, bagaimana wahyu itu mendatang atau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wal mazkur minha fi hadits Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita akan sebutkan di antara bentuk wahyu itu turun, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, annal Haritha ibn Hisham, bahwasanya Harith ibn Hisham, ya, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Harith ibn Hisham pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahy? Beliau bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana wahyu itu turun kepadamu? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras. Nah, wa huwa ashadduhu alai fayafsimu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ahyanan yatamathalu lil malak rajulan fayukallimuni fa'a'i ma yaqulu. Naam. Jadi kata Nabi, ya, ketika ditanya bagaimana wahyu itu sampai kepada beliau, maka terkadang wahyu itu turun kepadaku seperti salsalatil jaras, yaitu gemerincing lonceng. Jadi suara lonceng, ya. Dan ini kata Nabi, jadi ketika wahyu itu turun dengan suara gemerincingan lonceng itu, maka ini tanda bagaimana wahyu itu turun dengan apa? Kondisi yang paling berat, ya. Kondisi yang paling berat buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada suara gemerincingan lonceng, ya, ini di mana wahyu itu betul-betul berat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pernah disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di antara ayat yang paling berat turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Yaitu ayat tentang istiqamah. Nah, ayat tentang apa? Istiqamah. Di antaranya disebutkan yaitu pada akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yaitu sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kematian. Jadi bagaimana beratnya ayat ini turun sampai disebutkan dalam riwayat sampai rambut Nabi itu beruban. Saking apa? Beratnya ayat tentang istiqamah. Begitu juga Ibnu Abbas ini meriwayatkan di antara ayatnya adalah fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Dan istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan dan dan disuruh bersabar bersama orang-orang yang bertaubat dan jangan melampaui batas. Ini di antara ayat kata Ibnu Abbas, ayat yang sangat berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita melihat di sini asatidzah, bagaimana proses wahyu di antara bentuk yang paling berat buat beliau apa? Saat suara jaras, gemerincing lonceng. Ya. Nah, lalu beliau mengatakan, fayafsimu anni. Maka Nabi ketika datang wahyu, beliau berhenti.
Maksudnya beliau mendengarkan wahyu itu. Jadi kondisi yang sangat berat ketika turunnya wahyu itu, Nabi akan berdiam untuk mendengarkan wahyu. Waqad wa'aitu anhu ma qal. Lalu Nabi berusaha memahami apa ya yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Wa ahyanan yatamatsalu lil malak rajulan fayukallimuni. Terkadang wahyu itu turun dalam bentuk apa? Dalam bentuk seseorang manusia. Ya, jadi malaikat Jibril menyamar menyerupai manusia, ya. Lalu beliau berbicara kepadaku. Fa'a'i ma yaqul. Maka setelah itu aku apa? Berhenti dan berusaha memahami apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Dan ini sebagaimana kita melihat di hadis Al-Arba'in An-Nawawi yang kita kenal dengan hadis Jibril, di hadis yang nomor 2 itu, bahwa ya sebagaimana diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, afwan ibn Umar ya, radhiyallahu anhuma, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'r la yura 'alaihi atharu safar la ya'rifuhu minna ahad. Nah, ini di antara bentuk malaikat Jibril. Ya, para sahabat juga melihat sosok malaikat ini, ya. Bagaimana Jibril menyamar ingin mengajarkan kepada Nabi dan para sahabatnya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Nah, yaitu menyerupai seseorang ya yang sangat bersih dan putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya dan tidak terlihat darinya bekas seseorang yang seperti perjalanan jauh. Maksudnya nggak kumuh gitu, rapi, bersih gitu. Dan sangat tampan. Nah ini bagaimana malaikat Jibril menyamar untuk menyampaikan wahyu. Ya, ini yang kita maksudkan adalah Al-Quran ya, bukan hadis. Atau bukan pengajaran malaikat Jibril yang kita sebutkan di dalam hadis Jibril. Nah, kita lanjutkan asatidzah rahimakumullah. Qalat Aisyah. Lalu Aisyah menuturkan. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَا يَتَفَصَّدُ عَرَقًا. Kata Aisyah, aku pernah melihat bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi pada suatu hari yang sangat dingin. Jadi turunnya wahyu di musim dingin. Maka Nabi berdiam untuk memahami apa yang disampaikan oleh Jibril. Wa inna jabinahu la yatafassadu araqan. Yaitu ketika wahyu itu turun di musim dingin, di antara beratnya wahyu itu turun apa? Sampai dahi beliau, jabinahu. Dahi beliau itu apa? Mengeluarkan keringat atau mengalirkan keringat. Padahal itu lagi musim dingin. Bayangkan kita misalnya di dalam sebuah ruangan yang sangat dingin, tapi kita berkeringat. Saking rasa takut itu menghampiri kita. Nah, begitulah bagaimana kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diturunkan wahyu. Jadi wahyu itu sangat berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu Nabi rasakan. Ya. Wa fi lafdhin lahu kullu dzalik ya'til malaku ahyanan fi mithli salsalatil jaras. Nah, di dalam lafaz yang lain, ya kadang juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril dengan apa bentuk gemerincing lonceng. Qala Ibnu Hajar, ya Ibnu Hajar menuturkan, ya, Naam. Kalau kita melihat di footnote atau catatan kaki, ya di situ ada penjelasan bagaimana Dr. Rehab
menyebutkan biografi singkat, baik itu nama para sahabat, begitu juga nama beberapa ulama, di antara Ibnu Hajar. Silahkan dibaca ya bagaimana nama lengkap beliau ya dan seterusnya, wafatnya dan beberapa kemuliaan atau karya ilmiah yang dibuat olehnya. Nah itu silahkan dibaca. Nah, sebagai faidah kita lanjutkan. Ibnu Hajar berkata, faqauluhu kaifa ya'tikal wahyi, maka ketika ditanya oleh seseorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana wahyu itu turun, yahtamilu an yakuna al-mas'ulu anhu sifatal wahyi nafsihi wa yahtamilu an yakuna sifata hamilihi aw huwa a'ammu dzalik. Nah, jadi ketika Nabi ditanya bagaimana wahyu itu turun, maka yahtamil, maksudnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kata Nabi, al-mas'ulu anhu sifatal wahyi nafsihi. Yang bertanya itu menanyakan bagaimana sifat wahyu itu sendiri. Atau wa yahtamilu an yakuna sifata hamilihi. Atau yang bertanya ini menanyakan kemungkinan yang kedua, yaitu sifat yang membawanya. Nah, paham insyaAllah ya asatidhah maksud dari ini. Jadi ketika orang itu bertanya atau sahabat bertanya kepada Nabi, maka kata Nabi yang bertanya ini menanyakan antara dua hal. Yaitu sifat wahyu itu seperti apa atau sifat yang membawanya. Kan tadi kita sudah sebutkan ya, sifat wahyu itu diantaranya dalam bentuk jaros, ya kan? Atau tadi di musim dingin, ya kan? Atau sifat yang membawanya, yaitu bagaimana bentuknya malaikat Jibril itu, gitu lah. Nah, au huwa a'ammu dzalik, atau maksudnya adalah penjelasan secara umum bagaimana wahyu itu diturunkan. Wa qawluhu kullu dzalik ya'til malak au kullu dzalik halatan. Intinya bahwa malaikat Jibril itu turun ya baik dalam bentuk yang tadi kita sebutkan atau dalam bentuk apa? Menyerupai seseorang. Jelas insyaallah ya. Baik, asatidzah rahimakumullah, kita lanjutkan. Wal muqtada al manhaji lidzalik gharsul itminani ala diqqati naqlil wahyil qur'ani min haitsu maji'ihi fi suratin mahsusah fala labsa fiha awalan wala yatatarraqul qadihu ilaiha bisababil khafa'i thaniyan bikhilafil ilham fi kulli dzalik haitsu yumkinu iddi'a'u dzalika fihi li khafaihi. Nah, ini penjelasan yang cukup penting untuk kita pahami ini. Nah, ini penting sekali. Maka menurut secara metodologi atau maksudnya bagaimana turun yang wahyu itu, kata beliau Dr. Rehab hafizahullah, di antara tujuan diturunkannya wahyu itu pertama ingin menjelaskan bagaimana periwayatan atau bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min haitsu maji'ihi fi suratin mahsusah. Dari aspek apa? Dari aspek bagaimana datangnya wahyu itu dalam bentuk mahsusah. Mahsusah ini maksudnya dirasakan oleh panca indera. Maksudnya asatidza rahimakumullah, bahwa wahyu itu turun atau datang kepada Nabi melalui malaikat Jibril, bahwa Nabi itu merasakan wahyu itu ada gitu. Nabi melihat, Nabi mendengarkan, Nabi merasakan. Maksudnya wahyu itu turun, Nabi itu dapat merasakan dengan panca indera. Jadi maksudnya dalam kondisi yang sadar gitu ya. Nah, dalam kondisi yang sadar. Ya, jadi bukan intuisi.
Maksudnya itu bukan hanya bayangan atau kira-kira gitu ya. Oh ini kayaknya turun wahyu. Atau bukan ini. Nah, lah. Tapi wahyu itu turun, Nabi itu merasakan. Bagaimana beratnya beliau ketika suara gemerincing tadi, suara lonceng. Beliau betul-betul mendengarkan suara yang dahsyat itu. Nah, kenapa ini perlu dijelaskan? Karena ini kita bisa bedakan antara ilham sama wahyu. Nah, kalau ilham itu, ya, itu terkadang hanya prasangka aja atau rasa. Nah, atau dengan insting aja. Nah, ini perlu kita sampaikan. Nah, jadi kalaulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan Al-Quran itu berupa ilham, maka ilham itu terkadang baik, terkadang buruk. Dan ini diberikan kepada seluruh manusia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syams, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Maka Allah ilhamkan, baik itu ilham untuk keburukan atau ilham untuk apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk ilham itu nggak mesti baik para asatidzah. Jadi kalau ada orang mengaku dapat ilham, belum tentu ilham itu benar gitu ya. Nah, apalagi orang-orang sekarang ini subhanallah melalui mimpi laduni atau apapun itu bentuk keilmuan yang mereka dapatkan dari mimpi lah atau dari amalan-amalan tertentu yang mereka lakukan, ini belum tentu benar ini. Beda sama wahyu. Wahyu itu Nabi rasakan. Baik dengan panca indera, baik dengan rasa beliau mendengarkan. Nah, ini bedanya antara wahyu dengan ilham. Nah, maka di sini disebutkan wala yatatarraqul qadihu ilaiha bisababil khafa. Ya. Jadi maksudnya wahyu itu tidak menyinggung hal-hal yang jelek. Kenapa? Karena kesamaran berita yang datang itu. Jadi nggak mungkin wahyu itu keburukan. Jadi wahyu itu diberikan kepada orang-orang yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Beda dengan ilham. Ilham itu mungkin kadang itu keburukan, kadang itu kebaikan. Dan ini juga bantahan ya kepada orang-orang kafir saat itu ketika Allah firmankan di surat Al-Haqqah, "Wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun wa la biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun." Bahwa ini bantahan buat mereka bahwa Al-Qur'an ini bukan syair dan juga bukan sihir ya yang datangnya dari syaitan. Ya, kita tahu sendiri bahwa ketika para dukun itu mendapatkan kabar dari langit, bukankah kabar itu telah didatangkan dengan 100 kedustaan? Ya, maka nggak mungkin Al-Quran itu dusta. Nah, ilham yang diberikan kepada dukun atau orang-orang yang mungkin dikenal baik, hanya dikenal sebagai orang yang saleh, terkadang belum tentu ilham itu kebaikan. Bisa jadi itu keburukan. Nah, beda dengan wahyu yang Allah turunkan kepada makhluknya yang khusus, yaitu para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi merasakan itu. Nah, ini bantahan dan penjelasan perbedaan antara ilham sama wahyu. Baik, kita lanjutkan asatidza rahimakumullah. Kaifiyatu maji'i Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam inda talqinihi al-wahyi al-Qur'ani. Yaitu bagaimana malaikat Jibril itu proses mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan atau menyampaikan wahyu kepadanya. Nah, tadi kan kita menjelaskan bagaimana Al-Quran itu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sekarang kita akan menjelaskan prosesi bagaimana malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu ini kepada Nabi.
Nah, jadi bagaimana malaikat Jibril itu mendapatkan wahyu dari Allah, lalu malaikat Jibril membawa itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Min khilali tatabbu'il wasfil Qur'ani للتلقي جبريل عليه السلام الوحي القرآني من الله تبارك وتعالى وكيفية نزوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتبين الآتي. Kalau kita lihat dari sisi periwayatan bagaimana sifat Al-Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana turunnya malaikat Jibril itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di sini akan kita jelaskan. Yatabayyanul ati. Para asatidzah rahimakumullah, kita lanjutkan. Yasma'u Jibril alaihi salam min Allah tabaraka wa ta'ala al-wahya alladhi yanzilu bihi fa'an النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول. Nah, jadi proses yang pertama bahwa malaikat Jibril itu mendengarkan langsung dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, lalu setelah itu baru malaikat Jibril membawanya turun ke bumi. Nah, maka ini salah satu potret yang nanti kita akan sebutkan hadis dari An-Nawas ibn Sam'an bahwa beliau pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada ay ya'mura bi amrin takallama bihi akhadhatis samaa'a rajfah." Allahu akbar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan atau ketika ingin memerintahkan suatu perkara takallama bihi, maka Allah itu berfirman atau Allah itu berbicara. Ketika Allah berfirman, akhadhatis samaa'a rajfah, maka langit itu tiba-tiba goncang. Ini diantara dahsyat dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah itu berfirman, maka langit itu goncang, Masya Allah. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbicara atau berfirman. Tapi kalau ditanya bagaimana bentuknya, wallahu a'lam. Kita nggak boleh mentakwil tentang masalah ini. Ya, bagaimana cara bicaranya Allah dan seterusnya. Kita nggak boleh membahas masalah ini. Ya, di antara prinsip akidah kita menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya, tanpa kita mentakwil bagaimana bentuknya dan seterusnya. Nah, dan ini menunjukkan bahwa masih wallahu fil alam fahuwa makhluk. Bahwa semua yang ada di alam semesta ini selain Allah, maka semuanya makhluk. Termasuk langit itu adalah makhluk Allah. Ya. Jadi langit itu juga makhluk Allah. Semua apa yang ada di alam semesta ini semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang ciptakan. أو قال رعدة شديدة فإذا سمع بذلك أهل السماء صعقوا فيخرون سجدا. Allahu Akbar. Atau disebutkan ya, ketika Allah itu berfirman, ketika Allah itu berbicara, maka langit itu mengeluarkan petir yang sangat dahsyat, yang sangat kencang. Jadi ketika langit atau ada petir yang menyambar yang dahsyat itu bukan berarti itu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru langit itu goncang, kemudian adanya petir yang sangat dahsyat, ya. Itu bentuk mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya yang dipahami oleh sebagian kita yang salah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dan
semua penduduk langit itu mendengarkan. Ya, penduduk langit itu ya para malaikat dan juga arwah para nabi. Ya, alaihimussalam. Maka ketika penduduk langit itu mendengarkan Allah berfirman, su'iqu, mereka pingsan. Fayakhirruna sujjada. Lalu mereka tersungkur apa? Dan sujud kepada Allah Rabbul Alamin. Para asatidzah rahimakumullah, kita melihat bagaimana luar biasanya dan agungnya Al-Quranul Karim. Ya. Bayangkan, ya, ahlus sama mereka pingsan dan mereka tersungkur bersujud kepada Rabbul Alamin. Saking azimnya, ya, saking luar biasanya, saking mulia dan agungnya kalamullah. Naam. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril alaihi salam. Maka orang yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah siapa? Jibril. Karena Jibril yang nanti akan menyampaikan wahyu, maka beliau mengangkat kepala orang yang pertama, malaikat yang pertama. Fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada. Fayamurru bihi Jibril alaihissalam ala al-malaikah. Lalu setelah malaikat Jibril mengangkat kepalanya, maka Allah menyampaikan wahyu kepadanya. Ya, maka setelah itu malaikat Jibril melewati para malaikat yang lain. Fakullama marra bisama'in sa'alathu malaikatuha madza qala rabbuna. Jadi bukan hanya langit pertama aja yang goncang, tapi seluruh langit itu goncang, Masya Allah. Saking beratnya dan mulianya, ya agungnya kalamullah. Maka ketika malaikat Jibril melewati setiap langit demi langit, maka semua para malaikat akan bertanya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Madza qala rabbuna? Qala Jibril alaihi salam, qala rabbukum. Maka Jibril menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepadanya dengan mengatakan, Allah mengatakan kaza wa kaza kaza wa kaza, ya, tidak disebutkan karena dalam banyak bentuk, ya, atau maksudnya ayatnya beda-beda tentunya. Wa huwal aliyul kabir, dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi dan maha besar. Fayaqulun kulluhum kama qala Jibril alaihi salam, maka semuanya akan mengatakan sebagaimana apa yang dikabarkan oleh malaikat Jibril. Fayantahi Jibril alaihi salam bil wahyi haitsu umira min sama'in wa ardin. Maka setelah dari langit, wahyu itu dibawa ke bumi. Nah, baik. Jadi begitulah prosesnya, ya. Bagaimana luar biasanya kalamullah ini, ya. Ini ana ingin bagaimana asatidzah rahimakumullah juga merasakan bagaimana agungnya Quran ini. Ya. Agar iman kita ini bertambah. Agar keyakinan kita ini semakin meningkat terhadap Al-Quran ini. Akan kemuliaannya, keagungannya, keistimewaannya. Ya, sampai penduduk langit aja bisa pingsan dan mereka tersungkur bersujud kepada Rabbul Alamin. Saking dahsyatnya. Nah, طيب, kita lanjutkan. وكان جبريل عليه السلام يلقي على النبي الوحي القرآني. Dan ketika Jibril menyampaikan wahyu ini kepada Nabi, ya, wa huwa aminul wahyi fis sama'i wal ard. Bahwa malaikat Jibril ini adalah malaikat yang paling terpercaya membawa wahyu baik di langit dan di bumi. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam ila rusulihi minal bashar, dan membawanya dan malaikat Jibril ini adalah utusan Allah Azza wa Jal yang itu diberikan kepada rasulnya dari
penduduk bumi, yaitu dari manusia. Maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikat Jibril ini utusan Allah dan diberikan kepada utusan Allah dari kalangan manusia. Nah, kita lanjutkan ya. وهو المعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذو الصفات البالغة في قدرة حاملها على أداء هذه الرسالة على أتم وجه وأحسنه، فليس معلم النبي مخلوقا عاديا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. Atau firman yang lain, innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. Nah, bahwa wahua ini maksudnya huwa ini kembali kepada malaikat Jibril, bahwa malaikat Jibril itu bukan hanya sebagai sosok sebagai sosok malaikat saja, tapi beliau merupakan guru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sifat-sifatnya yang sangat istimewa, ya. Dan ini disebutkan ya bahwa malaikat Jibril itu adalah makhluk yang sangat-sangat istimewa, ya. Disebutkan di sini. Yang pertama kita perlu melihat bagaimana sifat atau karakter malaikat Jibril secara fisiknya. Pertama kita perlu paham bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur." Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Naam. Begitu juga ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat bagaimana besarnya malaikat Jibril. Ya. Bahwa kata Nabi, ya, Ra'aituhu munhabitan minas sama'i sadan 'idhamu khalqihi ma baina as-sama'i ila al-ard. Bahwa aku pernah melihat malaikat Jibril itu turun dari langit. Nah, ini kita sahih, baik. Nah, jazakallah khair. Bahwa malaikat Jibril itu pernah turun ke bumi, ya. Kata Nabi, bentuk fisiknya itu menutupi antara langit dan bumi. Bayangkan, fisiknya itu menutupi antara langit dan bumi. Saking besarnya fisiknya malaikat Jibril. Sampai disebutkan yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril lahu 600 janah. Nabi pernah bersabda dan melihat malaikat Jibril dengan 600 sayap. Masya Allah. Ya. Dengan apa? 600 sayap yang menutupi ufuk dalam riwayat yang lain. Ya. Qad saddal ufuk. Ya. Jadi saking besarnya malaikat Jibril itu. Nah, makanya di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa." Bahwa yang mengajarkan Nabi itu adalah seorang sosok yang sangat kuat, ya. Dzu mirrah, yang punya perangai yang sangat indah. Atau dalam firman yang lain, innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Jadi bentuk malaikat Jibril itu disebutkan dzi quwwah 'inda dzil 'arsy makin. Sangat kuat dan sangat perkasa, sangat besar, ya. Dan sangat mulia di sisi arsy atau di langit Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Muta'in thamma amin. Ya. Dan beliau atau malaikat Jibril ini adalah seorang malaikat yang sangat taat dan sangat terpercaya. Nah, jadi
para asatidzah rahimakumullah. Jadi orang yang pertama kali mengajarkan Quran, afwan, yang pertama kali mengajarkan Quran itu siapa? Malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril inilah guru Quran pertama. Tapi yang mengajarkan pertama kali siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Dan ini menjelaskan bahwa bantahan untuk orang-orang musyrikin, karena orang-orang musyrikin saat itu menuduh Nabi bahwa Nabi ini menyampaikan Al-Quran itu berupa penjelasan dari kitab-kitab terdahulu. Lalu beliau renovasi, kemudian beliau sampaikan kepada para sahabat. Jadi orang-orang musyrikin itu menuduh Nabi bahwa Quran ini adalah isi dari kitab-kitab terdahulu yang dibawa oleh Waraqah bin Naufal, yaitu seorang orang saleh yang sangat kuat dengan ajaran Ibrahimiyah. Nah, jadi orang-orang musyrikin itu menyangka bahwa Nabi itu hanya mengambil dari kitab-kitab terdahulu lalu Nabi rubah gitu ya, kemudian disampaikan. Dan ini bantahan bahwa Nabi itu betul-betul mendapatkan wahyu ini dari malaikat yang sangat mulia, yang sangat besar. Jadi bukan sembarang guru. Bahwa guru Nabi itu bukan makhluk. Bukan makhluk yang biasa gitu. Makhlukan adiyan. Tapi makhluk yang sangat-sangat istimewa dan sangat-sangat besar. Yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Nah. طيب kita lanjutkan. فعندما يأمر الله تبارك وتعالى جبريل عليه السلام بإنزال الوحي على النبي فإنه ينزل بسرعة يعلم مقدارها من أودع فيه هذه القوة الهائلة لتبليغ الوحي القرآني إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حيث كان فلا يبالي بمكانه في بيت أو في فراش أو بين أصحابه أو في جهاده. Maka ketika Allah memerintahkan kepada Jibril untuk menurunkan wahyu, maka malaikat Jibril itu turun dengan sangat cepat sekali ya. Turun dengan sangat cepat sekali. Jadi nggak lambat-lambat. Turunnya sangat cepat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menitipkan wahyu ini kepada makhluk yang sangat kuat dan menakutkan atau yang sangat besar. Ha'il itu maksudnya apa? Jadi sangat besar gitu ya. Nah, dan menariknya, nah, ketika wahyu itu turun, fala yubali. Wahyu itu atau malaikat Jibril itu nggak peduli. Ketika saatnya turun dengan sangat cepat gitu ya, maka wahyu itu turun nggak peduli di mana tempatnya. Nggak peduli di rumah atau lagi di luar rumah. Nggak peduli Nabi itu masih di ranjang atau maksudnya lagi tidur ataupun lagi beraktivitas. Nggak peduli wahyu itu turun saat Nabi bersama para sahabat atau tidak. Jadi nggak peduli juga wahyu itu turun saat Nabi berjihad atau tidak. Jadi intinya ketika Allah perintahkan, malaikat Jibril langsung turun. Dengan kondisi Nabi saat itu lagi ngapain terserah. Ya, mau Nabi lagi di tempat atau tidak, lagi di rumah atau tidak, ya kan, lagi sedang istirahat atau tidak, atau Nabi sedang bercanda atau sedang bersama sahabat, sedang berdiskusi atau tidak, atau saat jihad ataupun tidak. Jadi intinya wahyu itu nggak peduli kapan saja, di mana saja. Ketika Allah perintahkan, malaikat Jibril langsung. Nah, ثم ينخلع النبي صلى الله عليه وسلم من قدرته البشرية عند رؤية الملك وسماعه الوحي مع بقائه على خلقته البشرية. Dan ini juga penting.
ketika wahyu itu turun, para asatidzah, bahwa Nabi itu dilepaskan dari beliau itu kodratnya sebagai manusia untuk melihat malaikat. Kita tahu para asatidzah rahimakumullah ketika Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, ketika baru melihat cahayanya saja Nabi Musa nggak mampu. Ya, begitu juga bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang manusia, sebenarnya Nabi itu nggak mampu untuk bisa melihat malaikat, itu nggak mungkin. Karena malaikat itu khuliqatil malaikah min nur. Kita tahu bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Jadi sebenarnya kalau bukan atas izin dari Allah, Nabi itu nggak mungkin bisa melihat malaikat. Mustahil. Ya. Tapi di sini disebutkan yan khali'u. Jadi Allah lepaskan kodratnya Nabi itu sebagai manusia untuk bisa melihat malaikat. Ya, jadi maksudnya Allah itu berikan kesempatan dan berikan izin untuk bisa melihat malaikat. Yang itu sebenarnya bukan kodratnya seorang manusia. Iya. Begitu juga pendengarannya ketika wahyu itu diturunkan kepada beliau. Jadi intinya secara kodrat manusia sebenarnya nggak mampu, tapi Allah izinkan. Begitu ya. Fal muradu inkhila'ul quwa al-batinah lal khilqati al-zahirah. Maksudnya Allah itu menyingkap kekuatan batin Nabi, bukan yang dimaksudkan secara zahir. Nabi tetap jadi manusia, cuman batinnya disingkap agar bisa melihat rupa malaikat. Farru'yatu was-sama'u yakunani minal markazainil mubasharaini lis-sam'i wal basari fil fuad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya ketika menerima wahyu, beliau melihat, mendengarkan, dan hati beliau saat itu hadir. Jadi maksudnya Nabi itu menerima wahyu dalam kondisi yang sadar. Nabi melihat, mendengarkan, dan hati beliau juga hadir. Jadi mata, telinga, hati hadir. Dan begitulah seharusnya kita ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Ini di antara potret bagaimana Nabi itu belajar kepada malaikat Jibril, hati, pendengaran, penglihatan beliau itu fokus gitu. Jangan sampai sebagian kita, Masya Allah, ketika baca Quran, pikirannya kemana-mana, matanya kemana-mana, hatinya lagi tidak hadir saat itu. Atau sebagian dari kita mungkin membaca kepada guru kita, pikiran kita kemana-mana, hati kita kemana-mana, penglihatan kita kemana-mana. Jadi nggak fokus gitu ya. Nah, jadi nggak fokus. Nah, jadi ini maksudnya apa? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul menerima wahyu dalam kondisi yang sangat sadar, dalam kondisi yang sangat maksimal. Maka disebutkan di dalam surat An-Najm, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati Nabi itu nggak mungkin berdusta apa yang dilihat olehnya. Walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam ya'tihi al-wahyu syadidan 'anifan. Bahwa terkadang wahyu itu turun dengan sangat berat dan sangat keras gitu. Idh yatawajjabu alaihi badlu quwan fawqa at-taqatil bashariyati lis-sama'i ghairil mu'tadi bashariyan war ru'yati ghairil mu'tadati bashariyan. Maka karena wahyu itu berat, ya, maka Nabi itu wajib untuk mengerahkan kekuatan beliau di bawah atau di atas rata-rata manusia. Pendengarannya juga, penglihatannya juga. Nah, jadi
Ketika wahyu itu turun, Nabi itu diberikan kekuatan oleh Allah di atas batas manusia. Fauqat taqah al-bashariyah. Baik pendengaran beliau atau penglihatan beliau. Sallallahu alaihi wasallam. والملائكة القوية في الحفظ مما لا يعتاده بشريا زيادة في التأكيد على المحفوظ إذ كان ذلك من لوازم جمعه في صدره وليتمكن من رؤية جبريل عليه السلام وسماعه وهو ما لا يراه من حوله ولا يستطيعون سماعه. Nah, intinya demikian ya asatidzah. Ya, khulasah dari apa yang kita sampaikan ini bahwa Al-Quran itu sangat-sangat agung sekali. Ya, maka sangat aneh gitu ya ketika dibacakan Al-Quran, hati kita nggak tersentuh. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Muhammad, "Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha?" Apakah ya kalian itu tidak mampu untuk mentadabburi Al-Quran atau karena hati kita ini sudah terkunci? Ya, atau hati kita ini sudah penuh dengan dosa. Sampai-sampai Quran pun tidak berbekas di hati kita. Maka bagaimana Allah sebutkan akan sifat seorang mukmin ketika ayat itu dibacakan bergetar, ya. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini di antara karakteristik seorang mukmin. Ketika dibacakan Quran hatinya apa? Bergetar. Begitu juga di antara faedah para asatidzah rahimakumullah. Ketika kita membaca Al-Quran, bukan hanya sebatas target yang kita kejar, tapi bagaimana kita menikmati bacaan itu. Ketika kita baca Quran, hati kita hadir, pendengaran kita hadir, penglihatan kita hadir, sehingga kita bisa menikmati bacaan Quran kita. Jangan saat baca Quran, mata kita kemana-mana, nggak fokus. Hati kita lagi memikirkan satu masalah atau urusan-urusan dunia atau transaksi-transaksi kita. Bagaimana kita bisa merasakan manisnya Quran ini kalau demikian? Ya, maka kita perlu hadir hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita. Baik. Dan rasa cukup insya Allah ya. Inilah penjelasan yang mudah-mudahan menambahkan faedah untuk kita. Bagaimana proses Al-Quran itu sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wasilah malaikat Jibril alaihissalam. Baik, mungkin kita cukupkan insyaallah taala. Ini yang dapat ana sampaikan. Kurang lebihnya ana minta maaf. Untuk sesi tanya jawab kita tiadakan dulu para asatidzah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kalau ada yang ingin bertanya atau silahkan melalui via grup, insyaallah nanti kita jawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Amin wa iyyakum. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak Ustaz ilmunya. Masya Allah. Ahsanallahu ilaikum. Nah Ustaz. طيب تفضل.